Mengapa dana besar dan harta amanah Soekarno off-balance sheet? Tadinya semua orang girang bukan kepalang, karena yang bernilai besar sudah masuk dalam sebuah rekening, sebuah bank baik, di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan beberapa komunitas di Indonesia menjadikan catatan nilai uang di rekening itu untuk bahan jualannya, untuk sekedar mendapatkan uang kecil. Tahukah kenapa semua uang yang berasal dari harta amanah Soekarno dan uang yang dicetak menggunakan kolateral harta amanah Soekarno juga berada dalam status off-balance sheet? Ketika Soekarno menerima mandat dari Pakubuwono 10 tahun 1928, yang pertemuan penyerahan hak otoritas itu dihadiri 128 raja dari seluruh dunia. Di mana saat itu, Soekarno yang menurut beberapa dokumen Yahudi merupakan anak biologis Pakubuwono X, diserahi tugas yang disebut program The Plan of Expert. Dalam program itu, Soekarno diserahi tugas menata dunia, diantaranya menghilangkan penjajahan di muka bumi, menata uang dan perbankan bagi negara berkembang, negara yang baru merdeka, dan sebagainya. Masih berdasarkan dokumen Yahudi itu, Soekarno pun membangun World Bank, IMF, PBB, BIS, sekaligus sistem keuangan dunia bersama mitranya yang juga kelompok konsultan keuangan dunia. Sebenarnya aktivitas konsultan keuangan Kerajaan Nusantara ini sudah dimulai sejak Pakubuwono sebelumnya, tetapi keberadaannya tidak teratur peruntukannya dan manajemennya, sehingga Soekarno mendapatkan tugas berat untuk melakukan penataan aset bangsa yang berserakan di seluruh dunia. Rajutan sistem keuangan yang dibuat Soekarno menjadi amat luar biasa. Bahkan hampir tidak ada satu orang di dunia yang mampu untuk mengubahnya. Tentu saja pekerjaan berat Soekarno mendapat ancaman dari berbagai pihak, termasuk ancaman nyawa. Namun, rajutan itu menjadi sempurna tahun 2008 dan terakhir 2011. Semua sistem keuangan yang bersumber dari harta amanah Soekarno, baik langsung maupun hanya menggunakan dokumennya sebagai kolateral, dijamin tidak bisa cair, liquid. Kini, Soekarno dikenal sebagai M1, Monetary 1. Ia pemegang kendali keuangan dan perbankan dunia. Ia hidup di dunia dimensi, alam, yang tidak mungkin dijangkau oleh kesaktian manusia manapun. Tidak ada satu orang yang berhasil berkomunikasi dengan M1, kecuali orang yang dia percayai dan orang yang dia percaya. Cara kerja M1 saat ini amat canggih. Serba komputer, serba digital. Sandinya pun semakin sulit, karena menggunakan DNA, detak jantung, dan aura tubuh manusia. Sulit ditembus oleh hacker manapun di dunia. Jika ada yang berbuat jahil atau dengan maksud mencuri, dijamin pasti mati seketika. Bahkan seorang sakti dijawab ketika bertemu tim peneliti mengatakan bahwa emas yang kini ia simpan tidak bisa diapa-apakan. Dirinya yang dikenal teman-temannya sakti dan juga hidup dua alam, dimensi, tak kuat menahan kutukannya, sehingga tangan yang sebelah kanan seperti lumpuh tidak bisa menulis menggunakan pulpen lagi. Melihat hebatnya sistem keuangan dan perbankan dunia yang dibangun Soekarno atau M1 itu, maka tipu daya apapun yang didesain oleh siapapun, termasuk kelompok The Committee 300 yang dipimpin, Ratu Elizabeth II tidak akan mampu mengubahnya, kecuali mengikuti saja aturan yang ditetapkannya. M1 tahu skenario Amerika Serikat dengan menggunakan Dr. Ray Sidam sebagai sebuah terobosan. M1 tahu bagaimana King Antonio Santiago Martin, King ASM, menjadi figur yang disetujui oleh The Committee 300, IMF, dan Bank Dunia. Tetapi semua itu hanya candaan ringan bagi M1. Bahkan M1 makin memperketat sistem yang telah ia bangun. Kini M1 juga membenarkan adanya upaya ketua The Committee 300 untuk merangkul semua keturunan raja, khususnya keturunan raja-raja Nusantara. Tapi semua itu akan menjadi usaha yang sia-sia.
bahkan banyak aset yang bersumber dan dikelola oleh keluarga besar PB10 saja, baik yang berada di perbankan dalam negeri maupun di luar negeri, juga terkena sistem. Aset itu atau uang mereka masuk dalam off-balance sheet. Status ini hanya bisa diakali oleh perbankan sebagai kolateral untuk pinjaman kredit. Dalam hal IDR Polymer yang berakhir 30 Desember 2018 dan ADR, ternyata juga proses pencetakannya menggunakan kolateral emas yang ada di UBS, United Bank of Switzerland, sehingga otomatis uang ini tidak bisa dicairkan untuk kepentingan pribadi. Ia hanya bisa dicairkan dengan sistem yang telah dibuat, di mana peruntukannya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pokoknya, semua uang yang menggunakan kolateral harta amanah Soekarno ataupun dinasti akan sama nasibnya. Bisa jadi keluarga PB10 menjadi solusi, sehingga Presiden Indonesia percaya kepada mereka untuk mengurus semua itu. Maka langkah Presiden Indonesia juga sama langkahnya dengan yang ditempuh Ratu Elizabeth II. Tetapi langkah ini dijamin tidak akan berhasil. M1 ingin agar Indonesia memiliki dulu Undang-Undang Offshore Banking dan Offshore Finance, Undang-Undang Bullion Bank, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa, dan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Rakyat, BUMR. Perjanjian lima benua pun memang menyangkut emas sebagai kolateral dunia, tapi mereka mempertanyakan di mana Soekarno menyimpan emasnya. Selama emas belum diberikan oleh Soekarno, selama itu pula, semua akun besar dunia masih berstatus off-balance sheet, tidak bisa digunakan. Setidaknya ada 4 negara yang menjadi kunci penting agar emas yang telah disepakati dapat digunakan untuk menjadi kolateral bagi uang di perbankan seluruh dunia yang kini berstatus off-balance sheet. Keempat negara itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Cina. Jika 4 negara ini mempunyai kesepakatan baru, M1 memberikan respon. Namun Indonesia sendiri harus berbenah dulu dengan setidaknya sudah memiliki 4 undang-undang baru yang disebutkan di atas. Ketatnya M1 mengunci habis sistem keuangan dan perbankan ini sangat beralasan. Karena beberapa kali harta amanah Soekarno dicoba untuk dibobol dengan berbagai cara. Sehingga sejak tahun 2008 M1 memperketat sistemnya di mana saat ini memiliki tingkat kesulitan yang sulit dijangkau oleh manusia ini. Karena M1 sendiri adalah manusia setengah dewa. Ia hidup di 2 alam. Pendekatannya harus dengan zikir dan menggunakan kalam ilahiyah. Dan harus ingat, Soekarno belum pernah menghibahkan, menguasakan, dan memberi otorisasi kepada siapapun. Kalau ada yang mengaku sudah pasti salah.